Banyak lihat nih, baru. Jadi tukang nggak pipa. bocor. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Promax Batam City YouTube channel. Nah, kali ini kita sudah di lokasi yang luar biasa kan, tapi nggak familiar kalian kan? Karena ini jarang orang tahu nih, di tempat kolam renang ini jarang ada yang tahu ya. Ada di mana? Nah, ini sekarang di samping saya sudah ada bapak-bapak. Nah, ini kita perkenalkan dulu ya. Seperti biasa, sebelah saya Pak Pandu. Ya, halo Sobat Cuan, dengan saya Pandu Dinata. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya kita yang datangin Kita tamu. yang jadi tamu. Ya, kita jadi tamu nih. Ya, kita langsung undang GM-nya Orchard Pak. Ya, kita perkenalkan dulu dengan Pak Subuh, Pak. Silakan, Pak. Yes, sahabat cuan, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Walaupun kondisi saat ini kita harus luar biasa dan tetap optimis. Iya, benar. Dan sekarang kondisinya juga panas sekali Pak ya. Yes. Kita di bawah matahari. Demi Sobat Cuan nih. Jadi kita akan sidak kali ini. Kita akan lihat lokasi Orchard Park. Nah, kalian udah tahu ya ini Orchard Park. Kalian bisa lihat di belakang itu kolam renangnya cakep banget. Nah, kalian boleh, orang umum boleh masuk Pak ya? Kebetulan memang clubhouse ini orang umum tidak bisa, Pak. Jadi Oh, tidak ini bisa, memang fasilitas untuk penghuni. Oh, untuk penghuni aja. Iya, jadi benar-benar ini untuk eksklusif untuk penghuni yang ada di Orchard Park Batam. Oke, berarti paling pengunjung Oke, jadi paling pengunjung nanti kita lihat video aja. atau datang sini lihat lah ya. Ya, kasih Kalau lihat. suka cari rumahnya di situ. Betul. Ah, gitu Betul dong. sekali. Nah, Pak, kita pengen tahu nih, udah apa Orchard Park ini mulai dari tahun berapa sih? Ya, jadi kalau proyek Orchard Park ini sebenarnya sudah berjalan 5-6 tahun nih Pak ya. 5-6 tahun ya. Memang bukan proyek baru dan saya rasa juga para Sobat Cuan udah pasti mengetahui lokasi daripada Orchard Park Batam ini ya. Yang mana lokasinya memang berada di pusatnya Batam Center. Ya, kita pertama kali developer nasional yang mengembangkan di kawasan Batam, khususnya di Batam Center. Sehingga ini memberikan impactnya apa adalah harga properti di sekitar kota Batam Center dengan Agung Podomoro dengan mengembangkan Orchard Park Batam di Batam Center, sehingga nilai value daripada properti di sekitar ini menjadi naik. Iya. Seperti itu. Jadi kayak acuan properti sekitar loh. Yes, ini. betul Ya, sekali. acuannya. Jadi memang memberikan dampak yang positif ya. Nah, jadi sebenarnya kita sudah membangun kurang lebih ada 1.000 rumah ya, terdiri dari 5 klaster ya. Kita mulai dari Citrus, lalu ke Vitis, Karika, lalu ke Durio dan Persea. Nah, Persea. untuk Persea ini adalah memang satu klaster yang paling high end, khususnya di Orchard Park Batam ya. Oh, eksklusif Pak ya. Paling eksklusif untuk di Persea ini. Dalamnya pun ada kolam renang Pak katanya. Yes, Lihat, ada betul swimming sekali. pool. Karena satu-satunya klaster yang memiliki swimming pool sendiri di dalam klasternya itu Persea itu sendiri. Wah, Ya. keren banget. Nah, jadi pengembangan Orchard Park Batam ini memang kita desain ya, kita menggunakan master plan advisor yang dari luar. Lalu untuk landscapingnya juga kalau Sobat Cuan datang ke Orchard Park Batam ini udah nggak serasa di Batam. Karena kenapa? Karena kita menggunakan ahli landscape ya, itu dari Palmscape Singapura. Oh. Yang memang benar-benar mereka expert sekali untuk dalam bidangnya di landscaping. Iya. Jadi benar-benar di sini greenery-nya sangat dapat sekali ya. Lalu konsep pengembangan dari Orchard Park Batam ini adalah mengusung daripada compact city development. Kenapa saya bilang compact city? Karena ini luasnya tidak ratusan hektar, tapi ini hanya 42 hektar. Oh, gitu aja ya. Ya, hanya 42 hektar saja ya. Orchard Park ini dikembangkan. Yang mana ini ada 3 unsur sebenarnya. Satu adalah residensial, lalu ada komersial, lalu juga ada entertainment. Nah, kalau residensial pasti landed house ya untuk rumah, dan juga nanti yang kita mau bahas terakhir ya, kita ada produk baru ya, low rise apartment. Lalu yang kedua yang pasti untuk komersial area. Kalau kita lihat loh, pada saat masuk ke gerbangnya Orchard Park Batam dari Jalan Raya Besar itu sudah disambut dengan kawasan komersial area, yaitu ruko ya, dengan ROW yang sangat luar biasa sekali ya. Rukonya juga modelnya juga sangat luar biasa sekali ya.
dan yang terakhir adalah entertain. Entertain apa? Yaitu adalah mall. Jadi kita sini Orchard Park Batam sini memiliki Park Avenue Mall ya yang saling bersinergi atau saling terintegrasi menjadi satu kesatuan. Nah inilah kita sebut dengan compact city development. Jadi kalau tinggal di Orchard Park Batam artinya apa yang untuk menjadikan satu kebutuhan itu kita ada semua. One stop ya. One stop living. One stop, iya. Jadi seperti itu. Oke. Tapi ngomong soal ini Pak Avenue ya. Ya, lama banget. Ya, Park Avenue Mall, betul. Dulu saya datang nonton bioskop doang kan. Ya. Tapi kayaknya Kok kalau masih belum beroperasi ya? Yes. pengen tahu juga. Secara Jadi, keseluruhan ya. Park Avenue Mall untuk saat ini memang ya balik lagi dengan kondisi saat ini dengan adanya pandemi yang memang mall ini salah satu yang terkena dampak atau impact yang sangat besar sekali. Ya karena kenapa? Karena para pelaku bisnis biasanya langsung ngerem ya untuk ekspansi. Ya padahal sebenarnya bukannya ini tenant belum ada, tapi tenant sudah melakukan penandatanganan, cuma saat ini lagi rem. Mereka lagi belum untuk take action ya, karena contoh untuk yang saat ini sudah bergabung kan untuk di Park Avenue Mall kita itu yang untuk anchornya adalah satu ya tadi yang Bapak sebutkan adalah CGV ya, CGV. Lalu sebenarnya ada Anang Karaoke ya. Lalu yang ketiga sebenarnya ada satu tenan besar kita yaitu Fitka Fitness Center. Ya, itu juga sudah buka. Cuma saat ini ya karena balik lagi regulasi daripada pandemi mereka belum bisa untuk buka kembali. Ya sama halnya seperti kayak CGV bioskop ya kan. Jadi seperti itu. Nah untuk yang tenan-tenan lainnya juga sama ya kayak ada Miniso ya lalu juga ada Brun Brun lalu ada Guardian ya kan. Lalu ada beberapa tenan-tenan F&B ya. Itu saat ini mereka ya dengan regulasi seperti ini akhirnya mereka melakukan pending dulu gitu loh. Pending dulu. Ya contoh kayak Excelso. Excelso sebenarnya sudah melakukan fitting out ya Excelso. Nah cuma karena ada pandemi ini sehingga mereka pending dulu ya. Starbucks juga begitu. Tadinya sudah mau mulai di bulan 3 untuk fit out. Iya. Nah di bulan 3 bulan 4 terjadi pandemi akhirnya mereka hold dulu. Nah, jadi seperti itu loh kondisi. Tapi memang ya kita jangan melihat kalau kita bicara properti jangan melihat kondisi saat ini, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Betul. Ya, karena aimingnya kita ini adalah bahwa mall ini akan sukses, ya kan? Iya. Karena kalau mall ini sukses, ini adalah kunci daripada value properti yang berada di sekitarnya. Saya yakin karena udah banyak sekali contohnya atau bukti nyatanya ya, mall ini membawa dampak yang positif untuk value properti di daerah kawasan sekitarnya, apalagi value bagi yang satu kompleks ya satu kawasan ya kan. Nah itu sangat luar biasa sekali. Udah banyak kok kejadiannya udah banyak sekali di seluruh Indonesia. Ada mall dibangun ya, tadinya mungkin rumahnya harganya cuma 300 juta karena ada mall, wah itu bisa berubah jadi 1 miliar tuh. Dampaknya Oh iya, dampaknya sangat besar sekali. Dampaknya sangat besar. Iya. Makanya banyak yang nunggu-nunggu mall ini, Pak. Betul, Banyak betul sekali. tuh. Makanya kalau kita bicara properti ini jangan bicara kurun waktu setahun 2 tahun. Itu minimal kita take time minimal 5 tahun. Karena ini jangka panjang. Jadi investasi properti ini adalah investasi jangka panjang. Tapi yang cukup diingat adalah investasi properti adalah yang paling aman. Iya. Paling aman. Kenapa saya bilang paling aman? Karena harga tidak pernah turun. Ya, kita lihat dari 5 investasi, 5 instrumen lah. Orang biasanya satu emas. Siapa sekarang mau beli emas? Harganya udah gila-gilaan ya. Lalu mau investasi ke mana? Reksadana. Takut. Ya. Saham apalagi? Ya, itu udah kayak main jet coaster tuh ya. IHSG Itu kayak kalau saham tuh kayak main jet coaster kan? Ya, kayak main jet coaster ya saham. Lalu mau deposito apa yang mau diharapkan lagi? Bunganya udah cukup ya, itu mah kecil sekali ya. Nah, yang terakhir adalah properti. Properti ini yang salah satu instrumen investasi yang memang tidak pernah saya bilang ini yang paling secure. Karena apa? Harga properti tidak akan turun. Tidak akan pernah turun. Yang ada cuma stagnan. Ya, pada saat dia berada di kurva bawah, dia mengalami stagnan. Tapi pada saat dia sudah rebound, merangkak naik, itu pasti harga properti pasti akan naik. Apalagi kalau kita bicara landed. Landed itu yang memberikan apresiasi terhadap value properti adalah tanah. Karena nilai tanahnya itu yang bisa mendongkrak daripada nilai reselling lagi. Nah itu loh.
betul. Jadi Seperti artinya beli dulu baru tunggu. Jangan tunggu harga baru beli. Ya, Boleh ya. betul sekali, Long term lah, itulah kalau sobat, bicara long ya, term. kalau saya bilang sobat cuan ya. Jadi kalau mau beli properti sebenarnya adalah saatnya adalah sekarang. Kenapa saya bilang sekarang? Karena sekarang developer lagi benar-benar jor-joran memberikan harga yang fantastis. Iya, benar. Ya kita tahu sendiri lah. Karena pandemi ini salah satu yang terkena impact juga adalah developer, ya kan? Artinya apa? Artinya ya developer ini saat ini ya nggak bisa nggak bisa bersombong lah, ya. Nggak bisa jual mahal. Iya, nggak bisa jual mahal artinya, ya kan? Nah makanya ini saatnya untuk beli ya, yang mana pasti harganya sudah sangat terkoreksi sekali, Iya. sudah sangat terkoreksi sekali. Saya ada dengar sih Pak, katanya developer lagi rem harga banget tuh. Yes. Rem harga, terus kasihnya promo banyak-banyak. Yes. Bonus ini, bonus itu. Kalau Iya. bisa nego sampai jadi. Nego sama jadi. Betul, karena 2 bulan yang lalu atau 1 bulan 2 bulan yang lalu juga saya memberikan promo itu nego sampai deal. Itu Oh. benar-benar nego sampai deal. Bener-bener Jadi ya. konsumen benar-benar datang ya itu nggak boleh Nego. pulang kalau sebelum dia keluarin kartu kredit untuk deal. untuk deal booking fee. Uang tanda jadi ya. Uang tanda Oke, jadi. Ya, oke. seperti itu. Nggak Oke, main-main. mungkin ada satu hal nih ya dari Orchard Park kan yang kita lihat dari awal itu greeny ya. Greeny, Nah, benar. Biasa yang kita tahu nih sebuah satu proyek, sebuah konsep pasti ada presentasi nih antara greeny dan pembangunannya nih. Ya. Ya, tempat hunian lah. Hunian kan. Komersial, ya, ya. Kira-kira oke. Pak Orchard Park tuh berapa persen Pak untuk greeny-nya nih Pak? Ya, untuk greenery kita ya, untuk kawasan terbuka kita itu sampai dengan 40%. Waduh. Ya, itu memang cukup saya rasa cukup ideal sekali ya. Iya. 40% yang kita develop untuk sebagai tapak bangunan, sebagai fasilitas infrastruktur itu 60%. Nah, ini udah cukup ideal. Dan kita berani artinya menginvestasikan 40% itu kita artinya itu bukannya Semua mau cuan aja ya, mikir bukan cuan menjadi ya. satu revenue kan 40% Iya. itu kan, tapi kita memang jadikan satu fasilitas ya yang mana itu bisa membuat kawasan ini benar-benar Rasa greenery nyaman. sekali Iya, ya iya, kan. iya. Karena kami tidak kan di sini ya kita di sini tidak hanya menjual rumah saja, tapi kita ingin memberikan satu kehidupan yang ideal Wah. khususnya bagi orang-orang Batam ini Biasa. sendiri. Saya banyak sekali mengundang contoh salah satu motivator ya waktu itu yang support kita juga. Saya ajak beliau masuk ke dalam. Wah, itu beliau kaget sekali. Wah, ini benar-benar Pak, karena Batam itu sudah terkenal satu, ya pada saat musim kemarau banyak tanah merah, kalau musim hujan becek. Iya. Karena tanah merahnya basah. Iya, iya, iya. Nah itu loh. Nah tapi kalau udah berada di kawasan Orchard Park Batam ini sudah merupakan kayak masuk ke dunia lain. Iya. Betul. Itu salah satu motivator yang ngomong seperti itu. Nah ada juga saya mengajak salah satu mereka bisnismen dari orang Singapura, ya. Ini salah satu owner daripada mereka, dia punya perusahaan advertising, ya, pemasangan untuk billboard. Nah itu juga sama. Pada saat beliau datang, ya saya tidak pernah menawarkan beliau untuk beli di sini, tapi saya ingin ngajak beliau aja untuk masuk ke dalam. Dia suasana Pak ya. Yes. So dia bilang apa? Wah Pak, this is very impressive dia bilang. Ya, I feel like not at Batam now dia bilang. Seperti itu dia bicara. Akhirnya dia sendiri secara emosional dia langsung nanya, how much do you sell this house Pak? Dia bilang. Lalu saya bilang, oh it's very cheap Pak, only 200 Singapore dollar. Saya bilang seperti itu. What? Only 200 Singapore? Oke, I buy one. Dia bilang. Langsung seperti itu. Ya memang landscaping ini ya atau feel itu adalah satu kekuatan ya, bahwa kita sebenarnya jangan hanya berpatokan terhadap harga. Iya. Ya, karena nggak bisa dibandingkan kalau kita membeli rumah ya itu jangan selalu berpatokan terhadap harga, tapi kita lihat fasilitasnya apa, Lingkungannya. yes, feel-nya seperti apa Iya. kita dapat, ya kan? Betul. Ya, nah itu yang tidak bisa dihargai dengan nilai uang seperti itu. Karena itu nilai hidup. Yes. Iya, Setuju, betul Pak ya. Iya. Nilai hidup yang dinilai gitu loh. Iya. Oke teman-teman, kita udah ngomong seputar Orchard Park. Nah ini kalau mau diomongin, nggak habis. 1 jam.
kayak di bioskop. Nah, kita akan pindah lokasi karena kebetulan ini memang udah panas banget. Udah berkeringat, Pak. Ya, betul. Kita pindah lokasi, kita lihat apartemen yang katanya sangat murah, 2 bedroom di bawah 400 juta dengan lingkungan seperti ini. Mau lihat kayak gimana? Yuk kita langsung ke sana. Halo, kita kembali lagi. Nah, kita udah di Kospark. Nah, ini nama apartemennya Kospark. Kalian bisa lihat ya, ini udah apa nih, lobby ya? Yes, Lobbynya. lobby. Nah, kita di lobbynya ada tempat duduk tamu juga di sana. Jadi kalau bawa tamu juga, kalau mau bawa tamu juga bisa di sini. Nah, kalau misalnya sempitan nih kamarnya, ya bisa juga duduk di sini ya Pak ya. Betul. Jadi ini konsepnya memang belum rapi ya, masih sederhana. Jadi masih temporary. Iya. Ya, pastinya nanti pada saat sudah rapi ini pasti akan lebih cantik lagi. Kemarin setelah terima Pak ya. Maret 2021 sudah serah terima. Wow. 7 bulan lah. Iya. 7 bulan. 7 bulan, Betul, kurang lebih 7 bulan. Nah, ini konsepnya pun banget sih Pak. Betul. Jadi mungkin saya bisa cerita ya. Oh, Bisa cerita ya. Bisa langsung Ya, jadi Kospark ini adalah memang satu produk yang kita salah satu inovasi produk ya dari Orchard Road Batam ya. Jadi Kospark ini sebenarnya adalah apartemen yang low rise. Ya, low rise artinya karena bangunan ini hanya 5 lantai. Ya, cuma 5 lantai. Memang konsepnya ini benar-benar berkonsep seperti dormitory ya, seperti layaknya dormitory ya. Seperti yang berada di Singapura juga ada sama persis seperti ini ya. Ini yang untuk kos-kosannya yang untuk foreigners worker. Foreigner workers ya, orang-orang Bangladesh, orang India. Iya. Nah, ini konsepnya sama persis seperti ini. Ya, jadi konsepnya itu dormitory apartment ya. Nah, Kospark ini yang kenapa tadi saya bilang Maret 2021 itu kita bisa serah terimakan ya. Karena Kospark ini sebenarnya yang kita pakai dari bangunan yang sudah ada ini hanya strukturnya aja, struktur gedungnya saja yang kita pakai, ya. Dan itu juga kita sudah melakukan mengundang konsultan untuk mengetes, ya. Karena bangunan ini baru 4-5 tahun. Oke. Bangunan ini baru 4-5 tahun ya. Nah, tapi yang tadi saya bilang kita hanya menggunakan strukturnya saja, struktur gedungnya saja, artinya cuma menggunakan plat lantai sama kolom tiang ya. Oke. Nah, semuanya kita ganti baru. Semuanya kita ganti baru. Renov total, Pak. Renovasi total ya. Jadi mulai dari sistem ME-nya, mechanical electrical, lalu sistem plumbing-nya ya, lalu mulai dari keramik lantai, dinding ya, semua jendela, window ya, semua, lalu pintu segala macam ya, lalu saniter ya, itu semua kita ganti baru, semua all new, Total yang total ya. Nah, makanya kita hanya membutuhkan untuk ini proses renovasi ini hanya kurun waktu di bawah 7-8 bulan. Oke. Nah, makanya, uniknya apa sebenarnya? Uniknya Kospark ini ya. Jadi sebenarnya Sobat Cuan ini sama aja membeli ya apartemen yang ready tapi harganya masih perdana. Wow. Itu uniknya. Biasa, ya, ini salah satu inovasi lagi nih, terobosan baru lagi kan. Nah, saya bilang seperti itu. Kenapa? Ya, biasanya kalau kita beli apartemen ya, pada saat kita beli harga perdana,
apa yang kita lihat? Tanah kosong. Tanah kosong. Iya, tanah kosong kan? Kosong. Ya bahkan mungkin masih banyak alang-alang ya Pak Pandu ya. Paling gambar lah ya. Lihat gambar. Masih lihat Tapi- gambar. Tapi di sini enggak ya, Di sini malah ini bangunannya sudah ada ya. Ya kita bilang nggak ready lah. Ya benar nggak? Ready, Karena, bisa dibilang karena ready. kalau kita bilang apartemen sudah topping off ya, itu sebenarnya apartemen sudah ready. Ya kan sudah ready, tapi harganya masih perdana. Nah ini menariknya. Jadi nunggu cuannya itu nggak terlalu lama. Nggak seperti kayak kita beli apartemen yang harus nunggu minimal 2 tahun. Iya. Bahkan ada yang sampai 3 tahun, ya kan? Baru molor ya. Ah, baru kita dapat cuannya. Tapi kalau ini beli sekarang, Maret tahun depan Udah cuan. udah bisa mendapatkan cuannya gitu loh. Betul. Baik itu mau dijual lagi atau mau Masih siapkan. katakan Maret ya. Katakan Corona udah ada vaksin nih awal Yes, tahun. betul. Orang luar udah bisa masuk. Yes. Pas banget loh Pas Maret. banget. Pas Karena banget. kan ada udah berita-berita Iya, gitu Pak ya. iya, Awal iya, tahun iya. udah vaksin segala macem. Makanya, momennya ada. habis itu unitnya juga sangat limited yang kita jual. Karena ini hanya 4 tower, ya 4 Iya. tower. Satu tower itu kurang lebih hanya 40-an lah ya. Jadi unitnya juga sangat limited sekali. Nah ini ada satu formula lagi nih atau satu rumus nih. Karena biasanya ya kalau kita berinvestasi di apartemen ya, kalau unitnya limited itu udah pasti harga jualnya sama nilai sewanya pasti akan baik. Itu sudah banyak kejadian, ya sudah banyak contohnya, ya sudah banyak buktinya. Apalagi lokasi daripada Kospak ini adalah satu kesatuan dengan kawasan Orchard Park tadi yang 42 hektar. Yang tadi saya sudah ceritakan berapa greenery-nya, landscape-nya bagus, ya clubhouse-nya sangat luar biasa. Nah seperti itu loh. Dan juga dari fasilitasnya semua semuanya sudah ada, ya kan? Iya. One stop living, ya ada mallnya, seperti itu. Nah ini yang akan menjadi nilai jual kembali daripada apartemen Kospak ini. Betul. Seperti itu. Nah ini pun lingkungannya udah ready ya. Iya, Yes. jadi. Biasa fasilitas kan belakangan dong. Iya. Nah, biasanya kalau Ini kita fasilitas ada. udah bisa beli dipakai loh. apartemen, langsung bisa pakai. Iya benar. Terus ngomongin soal limited unit, memang kalau kawasan sini saya lihat belum ada apartemen. Iya. Ya sini aja. Betul. Maksudnya kawasan Orchard sini ya. Yes. Betul. Kawasan sekitar memang tidak ada. Tidak ada. Pabrik yang ada. Yes, malah justru itu. Kalau di sekitar ini banyak factory, ya ini adalah marketnya kita. Iya bang. Market untuk Betul, apa? betul Untuk penyewa. Iya, Ya betul kan? banget. Karena balik lagi, ini kita jual dengan harga yang tidak fantastis. Ini harga yang benar-benar affordable sekali, yang sangat terjangkau sekali ya. Untuk saat ini yang tipe studio kita jual dengan harga 290. Iya. Ya, lalu yang 2 bedroomnya masih di bawah 400. Ya, di angka 380 350 juta. Gitu loh. Yang studionya dengan luas 24 meter, yang tipe 2 bedroomnya luasnya 33 meter. Dan masih bisa dicicil. Dan masih bisa dicicil lagi 30 kali, coba bayangkan. Ya kan, mana ada lagi coba. Ini baru satu-satunya dan pertama di Batam, ya. Ya, apartemen sudah ready, ya. Harganya kita jual dengan perdana. Harga perdana Betul. bisa cicil. Yes. Wah. Terus DP-nya bisa cicil lagi. DP bisa cicil lagi kalau kita mau KPA. Iya. Karena kita kerjasama dengan salah satu bank yang sudah supporting kita, gitu kan. Nah, jadi kemarin pun kita ini sebenarnya sudah melakukan penjualan perdana ya untuk Iya. Kospaknya. Ya puji Tuhan Tower D ini sudah sold out. Dalam 3 jam. Dalam 3 3 jam. jam. 3 jam aja ya. 3 jam. Karena apa? Ya ini Pak Pandu sebagai saksinya. Saya waktu itu mulai jam setengah 11. Setengah 11 kita mulai untuk melakukan penjualan perdana ya. Iya. Lalu setengah 1 itu sudah habis. Setengah 1 sudah habis. Jam 1 siang kita buka lagi tower berikutnya, Tower C. Iya. Tower C itu. Nah makanya Sobat Cuan jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan cuannya, ya kan? Iya, Karena betul. Bapak waktu itu pun udah prediksi nih ya, kayaknya Yes. bakal soal cepat, makanya cadangan tuh Tower C tuh. Iya, betul sekali. Jadi saya memang sudah prepare di hari itu memang untuk Tower D dan Tower C. Iya. Karena saya sudah yakin bahwa Tower D pasti akan sold out. Buat Seperti itu. luar biasa, luar biasa. Nah kita lihat apa lagi ya, ngomong soal renovasi Pak ya. Iya. Ada yang nanya juga, ya itu luarnya benar dibuat kayak di gambar nggak sih? Betul. Apakah cuma renov dalam? Enggak,
Jadi luar itu kita Luar. akan repainting lagi, Pak. Waduh, luar dalam lah, Yes. Ini udah luar dalam kita make up. Oke, udah dikonfirmasi ya. Iya. Jadi bagi yang nanya luarnya, Jadi Sobat Cuan jangan ragu nih, ini langsung dikasih sama GM-nya loh. iya, Gila. udah dikonfirmasi jelas. Bahkan repainting ini dalam kurun waktu mungkin bulan depan kita sudah mulai melakukan karena kita akan repainting 4 towernya ini secara keseluruhan. Oke. Jadi langsung sekaligus. Jadi nggak hanya tower D dulu. Jadi 4 tower ini kita akan repainting lagi semuanya. Terus klarifikasi nih Pak, Yes. serah terima Maret 2021, Betul. satu ini atau empat-empatnya? Mulai dari kalau ini ya? apartemen mulai Oh, oke. Berarti Mulai tower dari- D ini mulai Maret 2021 ya. Nanti Oke. tower C-nya itu akan ada overlapping paling 2 bulan. Oh ya, ada jarak lah ya. Ada jarak 2 bulan. Oke. Ya kan? Nah, jadi pokoknya tahun depan 2021 tower D, tower C, tower B dan tower A untuk Kospak itu sudah serah terima semua. Waduh. Terus kalau yang nunggu sampai Maret baru jadi, Harganya udah beda. udah naik. Sorry ya Pak ya, sorry. Sorry to Pasti, say nih. pasti. Nah, makanya momen sekarang lah ya, masih harga perdana. Memang Iya. agak naik dikit udah Pak kan? Yes. Tapi masih terhitung harga perdana lah. Ya. Promonya Ya, masih sebenarnya sih dapat. kenaikan harga sama diskon tuh jadinya ujungnya seimbang. Iya. Seimbang. Terus bebas milih lantai. Saya sukanya gini loh. Dia bebas milih lantainya apa? Jarak antar lantainya tuh murah. Iya, betul. Nggak sekali. jauh, nggak jauh Jauh. banget. Nggak Cuma jauh. beda berapa? Ya paling cuma 1,5%, beda Iya, 2%. dikit banget sih lah. Makanya bebas milih. Cuma Pak, nggak ada lift nih. Bilang. Iya. Nah, balik lagi memang. Heeh. Kalau nggak ada lift ini, ya kenapa? Karena ini balik lagi konsepnya adalah konsep dormitory. Ya. Nah sebenarnya dengan tidak adanya lift, ya biasa gini. Kalau orang sewa apartemen, apa yang paling ditakutkan? Itu adalah uang maintenance. Iya, Ya. Ya. betul. Saya boleh jamin. Coba bapak tanya, kenapa orang nggak mau sewa apartemen? Aduh, nggak sanggup bayar maintenance. Iya. Ya, Betul. karena mahal sekali. Contoh yang sudah berjalan saat ini apartemen di Batam mungkin udah 15.000 ya Pak Pandu ya. Kisaran 18 sampai 20 ribu Nah, kan. 18.000 sampai Per meter. 20.000 Per meter. ya. Nah, bayangkan. Tapi dengan konsep dormitory seperti ini ya, yang tidak ada lift ya, ini akan memangkas, akan mereduce daripada uang maintenance. Iya. Kisarannya berapa Pak? Otomatis. kira-kira? Ini bisa ya dengan karena kita lihat ya dengan konsep kita ya, satu kita tidak menggunakan lift, kedua kita punya koridor sangat minim ya, koridornya hanya sepetak-sepetak saja, bukan koridor panjang kayak layaknya apartemen pada biasanya ya kan. Lalu kita lihat kita tidak ada fasilitas yang aneh-aneh. Fasilitas yang kita berikan memang ya walaupun nggak aneh-aneh tapi kita kasih yang terbaik, yaitu taman, garden ya, garden ya. Lalu juga tempat untuk children playground, ya kan, tempat untuk duduk-duduk santai di sore hari. Nah itu gardennya juga kita kasih yang terbaik loh. Itu yang desain tetap si Palmscape Singapura loh. Oh. Yes, bayangkan. Kenapa? Ini satu kesatuan dengan Orchard Park Batam. Jadi kita tidak menganaktirikan Kospak ini. Iya, Walaupun iya, iya. dari harganya ya kita tidak menganaktirikan. Oh. Tetap kita memberikan satu fasilitas yang terbaik Fasilitas juga. terbaik loh, bukan Iya. bukan fasilitas Yes. dari pasar aviari, bukan Iya. loh. Ini benar-benar yang terbaik. Iya, yang desain aja Palmscape Singapura kan, jadi nggak main-main gitu ya. Kan? Iya, 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 Jadi iya. sudah terbayar nanti betapa nyamannya garden itu gitu kan. Bukan nyari sendiri fasilitasnya lah ya di pasar tuh. Nah, jadi sebenarnya apa? Dengan ada konsep seperti ini, udah otomatis akan mereduce daripada maintenance fee ya. Ya memang kita belum hitung, tapi ini menurut pandangan saya ya, ini jangan dipakai sebagai acuan. Ini kisaran paling cuma 5.000 sampai 6.000 lah per meter. Per meter persegi. Kenapa? Kisaran ya. Nah, di garis bawahi ya, Kisaran. Ini bahaya ini. Bisa sedikit naik. Ah, Ya. Jangan di-cut video ini ya. Jangan di-cut. Jadi bayangkan, kalau kita punya yang tipe studio yang 24 meter, ya kita bilang Rp6.000 lah. Rp6.000 kali 24 meter. Itu kurang lebih 144.000. Iya. Itu sangat terjangkau Terjangkau sekali. banget sih. Bandingkan kalau kita punya apartemen yang maintenance-nya 18.000. Berarti kan satu bulan tadi berapa? 240 kali 3 aja, benar nggak? Iya, iya. Kalau misalnya 18.000, iya. Berarti Hmm. itu udah berapa? Udah 700, hampir 750 Iya. rupiah. Nah ini cuma kisaran 200 ribuan gitu loh. Ya kan 24 kali 6.000. Kita anggaplah kali 10.000 deh. Iya. Berarti 240.000. Berarti benar-benar cocok Yes. untuk semua kalangan ini. Iya. Ya. Semua kalangan bisa. Ya. Harga kaki 5
fasilitas Fasilitas bintang 5. bintang 5. Kita ngomongin fasilitas kan tadi kan oke lah, garden segala macam. Ini clubhouse sebelah aja loh. Yes. Sebelah sana. Clubhouse sebelah sana. Sana ya. Ya. Jalan kaki doang. Clubhouse sebelah sana. Nah ini juga sebenarnya kita membuka juga Sobat Cuan ya, karena ini konsep gedungnya sangat limited ya. Nah kita juga sebenarnya ada satu konsep lagi kita tawarkan yang mau bisnis hotel. Di sini, ini menarik sekali ya. Jadi karena hotel-hotel saat ini kan operator banyak ya. Ya, kita jangan lihat saat ini loh, ini balik lagi, kalau saat ini pandemi memang hotel lagi suffer. Iya. Tapi kita lihat future-nya loh tahun depan, ya kan? Nah sekarang kan sudah banyak nih operator-operator, contohnya Red Doors, Iya. atau yang satu lagi Platform-platform ini ya. Platform itu. Nah jadi kalau kita beli satu tower itu hanya kan kurang lebih 36 unit. Iya. Mereka mau loh operate, karena minimal kalau nggak salah operator itu minimal itu 10 kamar pun mereka akan operate. Layaknya sebagai hotel. Nah kalau kita lihat sini, kita beli misalkan satu tower ya 36 unit ya, kita jadikan hotel. Iya, benar. Ya kita jadikan hotel ya. Kapan lagi coba punya hotel ya dengan investasi let's say 36 unit kali ya rata-rata misalkan 400 juta lah. 400 juta misalkan ya, 400 juta. Berarti kan 36 kali 400 juta itu kurang lebih 14 M. Ya, 14 miliar. Coba kapan lagi kita punya hotel dengan modal cuma 14 miliar? Bayangkan, bayangkan, ya. Ini kita bicara bisnis loh ya. Iya, kita 14 miliar. Kita bisa udah punya satu hotel. Itu loh. Satu hotel. Coba kalau misalnya kita mau bisnis hotel benar, kita beli tanahnya, mungkin tanahnya sendiri udah makan separohnya, belum bangunnya, ya. Makan waktu, makan Makan duit. waktu, betul. Ini dengan modal 14 miliar, tahun depan 2021, Anda sudah bisa melakukan bisnis. Bisa dioperate lah. Yes. Bisa Sudah bisa. dijalankan. Ya, betul sekali. Langsung dapat cuan. Karena fasilitas sistemnya, sistem modulnya ini sangat sudah layaknya memang sangat sepersis kayak dormitory dan bisa jadikan sebagai hotel. Gitu loh. Makanya teman-teman yang lihat nih, yang nonton, ingat belinya jangan satu. Bukan satu unit. Satu lantai minimal. Minimal satu lantai. Iya. Satu lantai berapa unit Misalkan saja ya, Pak? ya sobat-sobat cuan misalkan ya yang mau berbisnis kan, ya kan kita kumpulin nih misalkan berlima ya, 5 orang ya patungan, ya kan 14 kan bagi 5 orang seperti Benar. itu. Benar. Tapi nanti dari 5 orang itu kan pemilik saham hotel. Iya. Iya. seperti Jalan. itu loh. Jadi ini udah langka loh, ini langka sekali. Barang ini sangat langka saya bilang. Ntar gini loh, gua punya hotel Iya. di Orchard Park, Batam. punya Agung Podomoro, di tanahnya Agung Podomoro loh. Yes. Gila gak tuh? Nanti kalau towernya mau ditempel brand juga, yuk silahkan kalau beli satu tower. Nah, Sobat Cuan, udah tahu ya, semua kita udah kupas, udah diklarifikasi bagi yang bingung. Sekarang kita lihat ke unitnya. Nah, di sini doang nih unitnya. Yuk. Ya oke. Ini langsung, ya langsung di towernya ini sendiri. Oke. Yang mana ini kita belum jual, ya kita belum jualnya terakhir nanti. Ini kita konfirmasi lagi nih Pak. Iya. Sering nanya, ini sama ini nggak jualnya? Nggak termasuk. Biar Ya. dia nggak bingung nih, Nah, sama nanti Cuan nggak bingung. kalau aslinya nanti kita bisa lihat yang tipe studio, itu aslinya, realnya seperti apa. Kalau ini yang Kosong sudah, ya? yang ini sudah di furnish ya, Iya, ini iya, sudah iya. di furnish yang tipe 2 bedroom, ya. Oke. Jadi living room-nya, Kita langsung lihat ini ya ke kamarnya, kamar anaknya ya, kamar kecil, yang tipe kecilnya. kamar anak, kamar tamu. Ini untuk apa? Living room-nya. Ini kamar utama, langsung view. Ya, View-nya ke garden. garden. Ya, kalau yang ini. Lalu ini kamar mandinya. Kitchen pun nggak ada ya Pak ya? Kitchennya nanti standarnya hanya ini Bukannya itu aja? Ya, mejanya aja, tablenya aja. Oh, Tapi sinknya kita udah kasih. Kayak apa tuh? Keran air ya? Keran air. Ya, itu udah. sudah ikut. Oh, udah itu. Oke. Wah, ini udah semua sih, Iya. udah semua. Nah, ini balkon ya, Pak ya? Yes, ini sebenarnya untuk tempat AC outdoor sama untuk jemur.
Jemuran nih. Ya, AC. Oh, kompresor. ya. Kompresor. Nah, kita bisa lihat itu plumbingnya tuh semua pipanya baru. Terus ada yang nanya juga nih Pak. Ya, Ini memang jebol gini ya? Iya. Nggak ditutup ya? Enggak. Nggak ditutup. Oke. Berarti view. Oh ini nggak ada view ya? Enggak. Karena ini hanya untuk jemur aja. Oke. Balkon lah ya. Balkon berjemur. Bagi yang merokok juga ya. Iya, Di sini. merokok di sini. Aslinya nih. Ini 2 bedroom. Kita lihat studio. Nah, ini studio. Ini yang studio, inilah real aslinya. Ini Jadi nanti pada saat beli dapatnya seperti ini. Ini nggak kecuali cuma ini ya, kecuali ini ya. Kecuali ini. Diperjelas nih. Karena ini bentuknya kayak kamar hotel ya. Jadi lurus aja. Nah, ini kita bisa standarnya seperti ini. Kosong lah Pak ya. Elektronik nggak ada juga ya. Betul. Oke. Kayak gini. Nah ini ada view. Karena studio kan. Ini langsung kamar. Semua pasti ada view-nya ke taman kalau nggak ke komersial area. Oh. Ini balkonnya. Balkon ini Tetap ada. sama Ya. untuk jemur baju atau taruh apa nih mesin cuci Ya, bisa di sini. betul. Nah, kita lihat. Nah, ini dapur standarnya seperti ini. Dapatnya nanti meja. Oh. Udah ada dudukannya. Yes. Jadi tinggal bikin kabinetnya saja. Ada apa nih lemari, mau taruh apa, Tuh. segala macam. Nah, ini ada saniter dan kamar mandi. Kan? Tuh. Ya, saya rasa. Nah, habis itu ada yang kita upgrade nih. Nanti saya lupa ya. Kita lihat ceilingnya. Ceilingnya, aslinya, tadinya ini beton expose. Beton expose tuh artinya nggak ada plafon. Oh, betul. Iya. Jadi kita udah upgrade, kita kasih plafon pakai gypsum. Terus standar keamanan Lampunya juga pakai downlight. Ya. Ini standar keamanan apartemen ya? Yes, apartemen. Nih. Untuk sprinkler sama untuk smoke detector. Tuh, udah lengkap semua. Dan satu, jadi pipanya baru, jangan takut bocor. Karena ada sebagian nanya, Iya, benar. karena ini kan bangunan lama, bocor nggak gitu loh. Iya, iya, bangunan Jadi kita lama. jelasin kan, ini pipanya lihat nih, baru. Ini Jadi tukang nggak pipa. bocor. Yes. Ini kita lihat ya, ini baru nih. Ya. Nih, Ini windownya kita ganti baru semua. Semua all new. all new. All new, tidak ada pakai yang guring. Jadi bagi teman-teman yang mau tanya, misalnya ada pertanyaan lagi apa segala macam, bisa komen di bawah. Ya, nanti kita akan bantu jawab sebaik-baiknya ya. Nanti kita pasti konfirmasi dulu kok dengan developer apa pertanyaan itu jawabnya kayak gimana sesuai dengan Standar developer. iya ya teman-teman tanyain juga. Jadi teman-teman ingin invest jangan ragu juga karena ini developer APL Agung Podomoro Land udah terkenal. Kecuali teman-teman baru bermain properti mungkin nggak tahu boleh search di Google deh APL perjalanannya kayak gimana. Pokoknya ini udah berapa tahun nih? 5-6 tahun Iya, ya. 5-6 tahun. Orchard Park bukan barang baru lagi lah. Orang udah tahu tuh Orchard Park mewah biasa orang. Mewah, perumahan elit. Nah, ini apartemennya terjangkau. Jadi Pak Pandu ada pesan-pesan untuk teman-teman kita sobat cuan. Kalau saya sih seperti biasa ya, jadi sobat cuan jangan ragu investasi, ya jangan ragu bertanya kepada tim Promex Batam City ya. Kita di sini selalu memberikan solusi yang terbaik. Jadi semua keraguan-keraguan para sobat cuan akan kita jawab sedetail mungkin. Makanya saya hari ini juga datangkan di GM-nya, langsung sidak ke lokasi nih, biar teman-teman sobat cuan tidak ragu lagi. Ini bukan marketing yang ngomong loh, yang jawab tadi bukan marketing loh ya. Ya, ini GM nih. Saya ya udah lulus marketing kan. Ini GM yang jawab semua. Nah, dari Pak Syukur apakah ada ingin sampaikan kepada teman-teman? Iya, jadi saya rasa sobat cuan ya jangan lewatkan kesempatan emas ini, ya kan? Karena ini adalah satu terobosan baru dari Agung Podomoro khususnya di Batam, khususnya di Orchard Park Batam ya, yang mana
kita melakukan inovasi terhadap produk dan juga dengan konsep perjuangan sangat luar biasa. Kenapa? Dengan harga perdana, walaupun ini apartemen sudah ready. Jadi kalau apartemen sudah ready masih mendapatkan harga perdana. Ini saya rasa baru pertama kali di Batam. Luar biasa ya. Jadi ini apartemen untuk semua kalangan. Ya, Yes. so kalian ikuti terus channel kita, di subscribe, di share, dan ingat untuk selalu support kita melalui komen-komen segala macam, kasih tahu ke teman biar apa? Biar semua punya wawasan tentang properti. Karena apa? Karena semua harus punya rumah. See you in the next